warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar, Pak Guru minta yang di atas meja hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini mohon disingkirkan sejenak. Tolong siapkan buku yang berhubungan dengan pelajaran hari ini. Oke? Adik-adik, Pak Guru mau tanya, sebagai umat beragama, hal apa yang kita lakukan ketika pagi hari sebelum memulai pembelajaran atau memulai aktivitas yang akan kita lakukan? Berdoa. Ada yang bisa pimpin doa hari ini? Arba, ayo Arba, pimpin dari tempat saja. Pembelajaran hari ini sudah siap dimulai? Ya. Oke, kalau sudah siap dimulai, coba ditengok kiri kanan kalian. Tengok kiri kanan. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hah? Tidak ada, hadir semua. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua. Berarti Pak Guru yakin dan percaya dengan kehadiran kalian 100% pada hari ini siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ini mata pelajaran apa? Ada yang bertanya, ini mata pelajaran apa? Mata pelajaran apa? Ya, jadi hari ini adik-adik, Pak Guru di sini akan mengambil atau mengampu atau mengajarkan kepada kalian tentang satu mata pelajaran yang sudah menjadi satu mata pelajaran pilihan untuk diajarkan di kelas 5, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Perhatikan sini. Pernahkah kalian merasa bingung saat harus menyelesaikan tugas yang besar dan kompleks? Pernah merasa bingung? Siapa di sini yang sering merasa bingung? Oke, sebagian besar. Oke, hampir seluruh. Oke, merasa bingung. Sekarang, bagaimana cara kalian untuk memulainya, untuk memulai menyelesaikan permasalahan yang besar tadi? Ada yang bisa bantu? Oke, ada yang bisa bantu ke saya? Bisa bantu jawab? Ya? Bagaimana? Dimulai dari apa? Misalnya ada masalah besar sekali. Tiba-tiba ya saya tidak tahu bagaimana bicara ini, begitu kan? Nah sekarang bagaimana cara kalian untuk memulainya? Nah, pernahkah kalian diminta merapikan kamar? Ya, siapa yang setiap pagi bangun merapikan kamar? Oke, sebagian besar. Oh, ada berapa ini? 2 orang yang tidak merapikan kamar. Habis dengan T, Rahmatul Selando. Kenapa tidak merapikan kamar? Ya? Tidak merapikan kamar. Yang mengatur atau merapikan kamar siapa? Ya, Rahmatul Selando. Di Mama. Oke, di Mama. Berarti ini masih ciri-ciri yang belum mandiri. Jadi Pak Guru harap mulai hari ini 2 siswa ini pulang ke rumah pada hari berikutnya untuk bersikap lebih mandiri lagi. Salah satu contoh kecil merapikan kamar ketika bangun tidur. Oke, apakah kalian langsung membereskan semuanya sekaligus atau bagian per bagian? Bangun tidur langsung mau kasih bersih kamar sekaligus? Tidak? Oke, sekarang apa yang akan dilakukan pertama kali ketika kalian bangun tidur untuk merapikan kamar? Ya?
Mengatur bantal, ada lagi. Oke, melipat sarung, ada lagi. Sudah 2 jawaban. Melipat tikar. Oke, yang tidur di tikar. Oke, ada lagi. Apa? Membuka jendela. Ada lagi. Nah, jadi ketika kalian membersihkan kamar tadi, dia terbagi atas bagian-bagian. Tadi ada beberapa yang bilang kata melipat tikar, mengatur bantal, melipat tikar, membuka jendela, melipat sarung, sampai menyapu. Itu merupakan bagian-bagian dari yang namanya membersihkan atau merapikan kamar. Bagian-bagiannya itu. Pak Guru bilang tadi ada bagian-bagian. Sekarang perhatikan di papan tulis. Oke, perhatikan di papan tulis. Di sini apa bagian yang ada pada benda ini? Ada 2 benda di sini. Benda apa ini? Tas dan makanan dan mie. Oke, pertama kita akan analisa terlebih dahulu di bagian gambar makanan. Di gambar makanan ada apa saja? Ada mie. Ada telur. Ada apa lagi? Ada mie. Ada sumpit. Bawang. Kan biasa kalau di atas mie kan ada tuh sayur-sayuran kacang bawang. Nah, jadi di dalam satu mie ini bukan hanya kalau orang makan mie, kita makan mie tidak langsung asal langsung makan mie saja, tidak. Kalau makan mie itu berarti kita harus memperhatikan ada bagian-bagian yang untuk menciptakan satu mie yang enak itu ada bagian-bagian yang harus kita sediakan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita untuk menjadi satu sesuatu makanan yang enak di dalam mie itu dia harus ada sayur. Coba perhatikan ketika tidak ada mie. Kalau misalnya makan mie toh, ketika tidak ada telur, enak atau tidak? Tidak enak karena rasa ada yang kurang toh. Nah, makanya setiap bagian-bagian ini harus ada. Kemudian ada yang bisa mengangkat tangan, yang bisa menyebutkan satu orang di tas di gambar yang kedua. Oke, terlihat. Ada apa saja di sini? Nah, kemudian ada buku, ada apa lagi? Ada pensil, ada apa lagi? Ada penggaris, ada apa lagi? Ada tas. Penggaris atau mistas. Sudah paham atau masih kabur-kabur sedikit? Sedikit paham? Sudah ada yang masuk? Oke. Ada yang tahu gambar ini? Ini gambar apa? Ya? Gambar Mobile Legends. Pertanyaannya, coba baca apa? Nah, bagaimana cara membuat game ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu game ini dibuat oleh seorang ahli yang sudah paham atau pakar di bagian pemrograman. Jadi tidak semua orang harus bilang orang bisa, orang tidak bisa. Tidak. Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana game itu dibuat? Ya kan? Bagaimana cara membuat? Itu yang kita harus cari tahu dulu. Oke? Paham? Nah, kita lihat di sini. Ayo baca Rafa. Nah, ada serangkaian langkah logis yang harus diikuti komputer. Berarti membuat sebuah game ini kita harus menentukan langkah-langkahnya dulu. Bukan langsung asal bikin game. Oke, hari ini Pak Guru membuat game. Oke, langsung buat saja. Tidak bisa kan? Harus ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan agar game tersebut dapat berjalan dengan baik. Coba kalau ketika misalnya dalam membuat sebuah game ada 8 langkah, kemudian tiba-tiba langkah keempat kita lewati, gamenya bisa jadi atau tidak? Ya, tidak jadi. Ini apa itu berpikir komputasional? Coba baca Ica dengan suara yang nyaring. Jadi Pak Guru ulangi kembali ya, berpikir komputasional itu merupakan seperti cara atau kita sebagai manusia diajak untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti cara berpikir komputer. Cara berpikir komputer itu yang bagaimana? Cara berpikir yang tepat, yang praktis. Jadi berpikir komputasional itu untuk memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini setelah mengamati video pendek tentang dekomposisi, sebentar dekomposisi akan Pak Guru jelaskan.
kalian akan mampu menjelaskan dan menerapkan dekomposisi sebagai strategi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah memahami prinsip dekomposisi, kalian mampu untuk mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu objek atau masalah yang disajikan secara kompleks. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi masalah, kalian mampu menyajikan hasil dekomposisi terkait pemecahan masalah berdasarkan studi kasus. Nanti sebentar ada studi kasus yang perlu bagikan dalam kelompok. Kemudian kalian akan memecahkan, oh iya, ternyata studi kasusnya begini, nanti ada. Oke, sekarang perhatikan video berikut. Aku Misterku. Seperti yang kalian lihat, aku adalah sebuah komputer. Berbeda dengan benda-benda pada umumnya, aku dapat berpikir dan merasakan. Apakah kalian tertarik untuk memahaminya? Pastinya dong. Pola pikir komputasi adalah sebuah keterampilan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara sebuah komputer atau pembuatnya bekerja. Ada keterampilan utama di dalam pola pikir ini. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah keterampilan ini membantu kita untuk bisa hanya menggunakan satu solusi untuk beberapa permasalahan yang sekolah atau sama. Misalkan, untuk memperluas dari banyaknya bangun datar berikut ini. Ternyata kita tidak perlu menggunakan 12 rumus yang berbeda. Kita hanya perlu menggunakan 3 rumus karena polanya untuk setiap bangun datar ada yang sama. Sekarang Pak Guru mau tanya. Berdasarkan video tadi, Pak Guru mau tanya, ada 4 prinsip tadi disampaikan toh? Yang pertama apa? Yang kedua, rekognisi pola atau biasa kita sebut dengan pattern rekognisi. Yang ketiga, yang keempat, algoritma. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Lihat gambar robot ini, kira-kira apa saja bagian-bagian dari robot? Yang tahu angkat tangan. Bagian-bagian dari robot ini apa saja? Ada apa saja di gambar robot ini? Gambar robot ini ada apa saja di gambar robot itu? Yang tahu angkat tangan, tidak apa? Oke, apa ini, Cak? Ada kepala, ada apa lagi? Mata. Oke, 1 orang dulu. Ada apa lagi nih, Cak? Ada tangan, ada apa lagi? Ada mata, ada... Itu bagian-bagian dari robot. Jadi robot ini bukan satu langsung dibilang robot, tapi ada bagian-bagian seperti halnya kita manusia. Kita mempunyai bagian-bagian yang sama seperti robot, tapi beda. Kita manusia diberi akal dan pikiran untuk menentukan mana yang baik dan benar, sementara robot hanya diberi bahasa pemrograman, diberi perintah oleh manusia. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita makan kue tart yang besar? Yang besar ini kita ambil, kemudian langsung kita masukkan ke mulut. Di apa? Dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi dipisah-pisah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian bisa kita nikmati bersama-sama. Jadi macam mau berbagi ke teman-teman. Apabila ingin berbagi, jadi dibagi saja itu kue tartnya. Oke? Mulai paham? Nah, itu yang dinamakan dengan dekomposisi. Sebelum kita mengetahui apa sih yang menyebabkan dari sebuah masalah itu, kita harus mengetahui ini bagian-bagiannya dulu. Ini dia punya komponen-komponen penyusun. Setelah kita lihat bagian-bagiannya, kita memilah jadi bagian-bagian yang kecil. Ketika masalahnya yang tadi yang besar, ya ada pengurusan tadi itu masalahnya besar sekali. Nah, di awal tadi tuh, nah kita pisah dulu, kita pilah dulu bagian-bagian masalah tadi menjadi bagian-bagian yang kecil, dan nanti di bagian akhir kita akan mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Nah, inilah dekomposisi yang Pak Guru katakan tadi. Coba baca Alia. Nah, itu yang tadi Pak Guru bilang kan? Ya, yang besar tadi dan sulit kan? Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah tadi? Di awal tadi kan saya tidak tahu. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang tadi, kita pecahkan dulu masalah ini menjadi bagian-bagian yang kecil. Oh, di sini seperti membongkar Lego. Nah, ada Lego, pernah main Lego toh? Bongkar pasang kalau orang Gorontalo bilang toh. Nah, ada Lego. Nah, Lego yang besar sekali itu kan tidak mungkin langsung kasih pisah-pisah begitu kan? Jadi mau kasih keluar dulu bagian-bagian kecil toh.
kecil-kecilnya. Jadi dia menjadi kepingan-kepingan kecil. Begitu juga untuk merakit dia menjadi sebuah Lego. Kayak orang mau bikin boneka, orang mau bikin perahu dari Lego, itu harus ada di kasih kait antara satu Lego ke Lego yang lain, bagian-bagian kecil. Nah, di sini juga ada memotong kue yang besar menjadi lebih kecil. Nah, kue contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat. Dayu akan memasak nasi goreng. Bagaimana dekomposisinya? Jadi masalah kompleksnya, masalah yang besar ini, Dayu ini ingin memasak nasi goreng. Dan bagaimana dia mau memasak nasi goreng? Atau apakah ketika kita mau mengambil beras untuk memasak nasi goreng, langsung dibuat nasi goreng? Tidak. Tadi pasti ada langkah-langkahnya toh. Nah, ini langkah-langkahnya, ini bagian-bagian kecil dari cara memasak nasi goreng. Coba Daniel baca yang pertama. Yang pertama ini. Dan menyiapkan bumbu. Coba Hafiz yang kedua. Nah, mari bermain coding plug dekomposisi. Sekarang buka Chromebook kalian masing-masing. Oke, tapi sebelum itu Pak Guru tentukan kelompok 1 adalah kelompok yang mana? Kelompok 1 ada kelompok yang di tengah, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Sepakat? Oke, coba silakan. Oke, sepakat. Oke. Coba dilihat di Chromebooknya, coba login saja di Chromebook, masuk di Google. Masuk di Google Chrome-nya, masuk di Chrome. Di Chrome sudah tambah tab baru. Tab baru di sini. Tab baru, tambah tab baru kan? Oke, baru. Ada titik 9. Tapi kelompok 2. Ini kelompok 2. Oke, yang baik-baik berapa isi di nama kelompok lain, nah? Hati-hati ya. Jangan satu berapa isi di kelompok lain. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ini kelompok berapa ini? Mana kelompok 1 so aktif? Kelompok 1 punya. Nah, ini. Oke, sebelum bekerja perhatikan ke sini. Halo. Halo. Masih semangat? Cukup semangat. Oke. Sebelum melakukan pekerjaan kelompok di kelompok masing-masing, perhatikan instruksi yang ada di LKPD. Tapi perhatikan ke saya dulu, perhatikan ke Pak Guru dulu. Perhatikan segala instruksi yang ada di LKPD. Selanjutnya, kerjakan LKPD bersama seluruh anggota kelompokmu dengan kesepakatan waktu berapa menit? Banyak sekali, ha? Dengan kesepakatan waktu 10 menit. So, banyak sekali atau masih kasar dikit itu 10 menit? Ya? Kalau 5 menit boleh? Kan kerja kelompok, bukan kerja individu. Ya? Ya? 10 menit. Oke? 10 menit mengerjakan LKPD. Oke, silakan kerjakan LKPD selama 10 menit. Kelompok yang pertama selesai dan mampu mengerjakan tugas dengan benar adalah kelompok yang apa? Yang terbaik. Oke, semoga saja. Oke, sudah siap? Oke, silakan dikerjakan. Baca perintahnya. Ada 2 lembar itu, Nak. Oke, dibaca. Di LKPD itu ada studi kasus. Baca dulu studi kasusnya. Nah, studi kasusnya, Andi pulang sekolah merasa sangat lapar, toh?
dibaca studi kasusnya. Kalau sudah baik silakan isi. Baca perintahnya dulu, ada perintah. Kasih di tampilan kasih kecil saja. Tampilan kasih kecil. Atau kontrol itu, kontrol kurang. Ini klik kontrol kurang. Kontrol. Kita tugas kecil sekali, bisa baca. Bisa baca instruksi di sini. Di dalam LKPD itu ada pasti instruksi ya. Bagaimana cara membuat apa itu? Bakwan. Ya, sayur. Ini bisa mau diseret-seret ini, mau bisa pindah-pindah. Dia kasih pindah. Oh ini apa ini? Ambil adonan dilangkap seberapa? Ya, paham? Ayo cepat, ayo diseret, ayo. Ini bisa diseret. Oke, dengan langkah-langkah ini diseret di bawah. Bisa diseret di bawah ini. Ya. Sudah selesai? Mana kelompok yang sudah selesai? Oke, semua sudah selesai ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, sekarang kita akan nilai dan kita akan perhatikan dengan sejenak. Oke, semua tatapan. Oke, yang mau dilihat dari kelompok berapa dulu hasilnya? Kelompok berapa dulu? Kelompok 3. Kelompok 1 atau kelompok 3? Karena suara lebih banyak, kita lihat dari kelompok 3 hasil pekerjaan kelompok 3. Oke, sekarang kita lihat kelompok 3. Jelas? Atau oke, baca terus. Nomor 8 goreng hingga matang. Nah, di sini tiriskan dan sajikan. Berarti sayuran yang sudah dibersih, sudah dicuci bersih tadi langsung mau disajikan. Langsung dimakan. Ya? Tidak. Berarti seharusnya ada di nomor berapa? Di nomor 8. Jadi di kelompok 1 diperbaiki dulu ya. Nah, seharusnya yang di nomor 3 dipindahkan di nomor 8. Cuci bersih. Oke. 3. Yang keempat. Kelima. 7. Yang terakhir, tiriskan dan sajikan. Ini sudah benar atau belum? Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 untuk menjawab studi kasus yang dialami oleh Andi. Nanti Andi ini kan dia kelaparan, gitu. Jadi dia ingin makan bakwan, tetapi ibunya tidak ada dan bapaknya sedang keluar kota. Yang tersisa di rumah Andi dan di dapur hanya tepung, sayuran dan yang masih baru semua. Kenapa? Tidak, sebentar nanti selesai ini pembelajaran, nanti masih bisa diperbaiki ulang itu. Nanti belum ada batas waktu juga kan mengumpulkan tugas toh. Nanti selesai pembelajaran maka perbaiki ulang. Jadi semua nanti ada bagian-bagian lagi, ada tugas individu lagi setelah ini. Jadi, nah kita lanjutkan dulu ya. Jadi ketika Andi kelaparan dia mendapatkan, untuk memecahkan masalah dia kelaparan dan bagaimana cara dia membuat bakwan kesukaannya, maka langkah pertama sesuai yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Pertama yaitu instruksi pertama menyiapkan sayuran dan bahan-bahan. Kedua, sekarang Pak Guru akan bagikan lembar kerja ini
secara satu persatu dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Ada yang diberikan, baca petunjuknya. Petunjuk pengerjaan, bacalah setiap instruksi dengan cermat, bersikaplah jujur dan kreatif, dan saling membantu jika ada yang tidak dipahami. Kemudian, ini oke, boleh Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan? Oke, 5 menit mulai dari sekarang. Oke, adik-adik sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai, Pak Guru minta pekerjaannya akan Pak Guru periksa. Jadi kalian sudah belajar tadi, sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Apa? Cara berpikir secara komputasional. Ada apa? Ada berapa tadi yang sudah dipelajari, yang kalian pelajari? Prinsipnya ada berapa apa saja? Pertama, tidak, sebelum itu ada 4 prinsip tadi di materi. Oh, ada 4 prinsip cara berpikir komputasional. Ada komposisi apa? Kedua, apa yang kedua? Rekognisi pola atau pattern rekognisi. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Kemudian tadi sudah tahu bagaimana cara memecahkan masalah, toh? Masalah yang besar dipecahkan dengan cara bagaimana, adik-adik? Dipecahkan menjadi bagian-bagian yang Kecil. ya, bagian-bagian yang kecil. Itulah prinsip dari prinsip dekomposisi. Makna dari apa yang dimaksud dengan dekomposisi. Oke, kita lihat. Jadi kesimpulan pada hari ini, dekomposisi adalah kemampuan untuk memecah masalah atau tugas yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. Dekomposisi ini juga membekali kita dengan strategi ampuh untuk menampung atau untuk mengubah tugas yang tampak mustahil. Kan dari awal tampak mustahil, saya tidak yakin bisa mengerjakan tugas ini. Tetapi dengan kajian dekomposisi tadi, ternyata ini tugas ini yang besar tadi bisa dipecahkan. Tadi dari kue yang besar tadi dengan contoh tadi bisa dimakan apabila kita potong bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, menjadi serangkaian langkah yang bisa kita selesaikan. Pak Guru mau tanya, senang belajar hari ini? Senang? Ya. Oke, coba Pak Guru mau tanya lagi. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Oke, ada yang bisa mengangkat tangan? Oke, sudah tahu cara membuat bakwan melalui studi kasus yang dialami oleh Andi. Apalagi? Ya, mengetahui 4 prinsip apa tadi? 4 prinsip berpikir komputasional. Ada apa lagi? Tentang yang hari ini kita pelajari yang tadi? Apa? Tentang dekom. Ya, kita sudah mengetahui begini yang dimaksud oleh dekomposisi. Bagaimana cara berpikir memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Ada yang sedang belajar hari ini? Ya, baiklah, berikan tepuk yang gemuruh untuk hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya, yaitu kita sudah masuk pada bagian prinsip yang kedua, yaitu rekognisi pola, betul? Atau pattern rekognisi. Nah, kita akan belajar mengenali pola-pola dan itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan, insya Allah tetap di kelas ini. Siap? Ya, akhir kata Pak Guru mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.